Mas. Allah. Jadi. Astagfirullah. Allah Akbar. Masal po. Allah Akbar. Ini serangan dari atas juga ada loh. Allah Akbar. Ini kita dikepung loh. Astagfirullah. Ya Allah. Ayo. Saat itu deh. Masuk ke bawah. Aduh. Allah berfung. Wah, masuk. Hati-hati. Wah, Mas Robo ini instruksi, Mas. Sebentar. Oh, ini harus hati-hati. Tidak ada Allah Akbar. Serangannya terlihat ada api. Aduh. Kenapa? Itu sama enggak? Nomor saja. Tolong ya. Lihat, awasan. Awasan. Telinga saya loh. Allah Akbar. Wah. Allah Akbar. Hati-hati. Dia harus kemana itu dikepung ini loh. Serang. Hati-hati. Baca doa masing-masing. Astagfirullah. Ya Allah. Ini alanya ini cuma sekarang semua ayo hati-hati semua sekarang. Mana? Allah. Tolong ya. Hati-hati sini. Wah, enggak bawa. Mana. Ayo kawannya. Duduk. Jod. Ya Mas Robo. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Sini bawa. Ya. Ini mana? Sini Mas, jauh Mas. Wah. Lebih ke. Maksudnya. Sudah. Gua sini, Mbak. Ini kita enggak ada rencana lagi loh. Sini ya. Oh. Dik. Wah, lebih luas sekarang, Wah. Masuk. Ya, apa ini?
Ngumpul. Hati-hati, Mas. Suaranya dari atas masih. Parah. Asik. Ini udah kejebak gimana Pak ini Pak, sekarang nggak bisa minta keterangan aja loh. Saya masih bagi Mas Juan. Ini serangan yang terlihat bahaya Mas. Hati-hati, pokoknya Mas. Dik. Hati-hati, kau jangan jadi Pak. Oh yang itu Pak. Gebok. Ya Allah. Hati-hati. Kita banyak doa Lur. Oh ya, harus hati-hati Mbak. Wah, Akbar. Astagfirullahaladzim. Mata itu. Jangan jauh-jauh. Ya. Astagfirullah. Ini bagus banyak loh Mas. Hati-hati loh. Ya. Ya, hati-hati Lur. Hati-hati. Ini gimana ini loh? Fokus. Hati-hati. Ya Allah. Assalamualaikum. Siapa dirimu? Tiba-tiba masuk. Saya utusan Mawas Dewo. Ada perlu apa kau datang sini? Setelah kau saya ingin mendengar pernyataan menyerah kalian. Setelah kau menyerang kami dengan begitu, dengan api, kau astagfirullahaladzim ya Allah. Itu anak buahmu masih menyerang kami. Kau datang ke sini tanpa dosa. Cukup. Hei, astagfirullah. Apa? Cukup. Apakah ini kurang meyakinkan kalian? Astagfirullah. Katakan saja menyerah saat ini. Tidak. Kami sudah terjebur. Kami harus sekalian bangkit. Benar sekali. Kalian sudah terbakar. Berarti kalian harus sekalian menjadi arang. Kalau terbakar tapi tidak menjadi arang. Jika ini dilanjutkan kalian menjadi arang. Tidak. Karena di sini yang kami bela adalah kebenaran, bukan kebatilan. Nah, jujur. Di sini kau datang seolah-olah kau tidak mempunyai dosa, apalagi kau suruhan dari Mama Sewo. Di sini tidak lagi mengumpulkan dosa. Lantas apa? Di sini kita berperang. Memang benar tak kita perlu membawa kata dosa. Tak perlu membawa kata benar atau salah. Sudah menjadi hal yang wajar. Menang atau kalah, sakit ataupun tidak dalam peperangan. Memang benar. Tetapi di sini
saya itu melawan kebatilan. Dan sedangkan saya tidak peduli dengan siapa saya bertarung. kamu datang ke sini, ini tujuannya apa? Sini saya ingin mendengar Apa ini, Pak? pernyataan menyerahkan. Kami tidak akan menyerah. Betul. Saya hanya kasihan kepada kalian. Kalian ingin melakukan hal yang sia-sia. Saya tegaskan lagi. Tidak ada yang sia-sia. Selagi kita masih mempunyai harapan, itu ada. Padahal kalian tidak memiliki harapan. Kau tidak bisa menilai seperti itu. Kau tahu dari mana? Jika dibandingkan, kami adalah pohon jati yang tumbuh kokoh, kuat dan besar. Kau hanyalah rumput. Sedangkan di sini saya tahu yang tertekan adalah dirimu. Kami Yang tidak dikira tertekan. Mas Ganang sudah meninggal. Nyatanya dia masih hidup dan baik-baik saja. Hidup atau tidaknya dirinya tidak menjadi masalah untuk kami. Jika memang kalian tidak ingin menyerah, maka akan saya jelaskan banyak hal pada kalian. Baik, silahkan. Jika kalian menggertak dengannya, ternyata hidup saudara kalian itu masih ada. Itu tidak berpengaruh kepada kami. Dan yang kedua, alasan saya menemui kalian, saya ingin memberikan sebuah jawaban atas apa yang kalian usahakan, yaitu kekalahan. Dan selanjutnya, saya hanya berusaha mempersingkat peperangan kita. Baik. Kau tahu itu, di setiap peperangan pasti ada jalur diskusi yang diambil. Benar, tapi saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, kau bilang kau di sini tidak masalah jika Mas Ganang masih hidup. Sama sekali tidak masalah. Buktinya kau datang ke sini. Berarti itu ada masalah di belakang itu. Dan Masalahnya, yang kedua, kau bilang pasukan kita sudah kalah. Saya dan saudara-saudara sudah kalah. Akan tetapi kenyataannya, pasukan sebagian sudah tewas dalam pesta. Bukan begitu? begini, saya ingin membuat diskusi ini menjadi lebih terarah. Baik, silahkan. Saya tahu kau manusia. Seharusnya kau punya sopan santun. Baik. Saya belum berbicara penuh. Saya belum menyampaikan semua hal yang ingin saya sampaikan. Dan kau mencela pembicaraan kita. Bukan. Saya pikir kau adalah makhluk yang katanya membela kebenaran. Tapi sifat yang kau bawakan adalah keburukan. Baik saya akan ikuti ucapanmu. Akan tetapi perbicaraan ini seolah-olah kau menyuruhku untuk menyerah. Tidak. Saya hanya menyarankan kalian untuk menyerah. Maka dari itu Berhenti bicara atau saya tidak akan melanjutkan perbicaraan. Saya akan berhenti bicara jika kau berbicara agar saya tidak untuk menyerah. Silahkan. Seperti yang saya sampaikan, hidup atau tidaknya dirinya sama sekali bukan masalah untuk kami. Dan yang kedua, saya hanya memberikan jawaban bahwa sebenarnya kau ini adalah di ujung kekalahan. Yang ketiga, waktu kalian terbuang sia-sia, begitu pula dengan waktuku. Dan yang keempat, peperangan ini, apa yang sudah terjadi tidak mengurangi 1 dari 10 pasukan kami sedikit pun. Saya akan menawarkan, bagaimana jika saya akan, yang menjadi masalahmu adalah kutukan, bukan seperti itu. Benar. Saya akan menghentikan kutukan itu terhadap 2 makhluk yang mengikuti kalian. Makhluk yang pernah berurusan dengan kalian. Bayi yang baru saja lahir di hadapan kalian. Saya akan hentikan itu. Berarti apa yang menjadi masalahmu itu sudah selesai. Tidak seperti itu. Jika saya membiarkan kebatilan ini terus menerus, maka itu akan terjadi lagi. Berarti seperti itu sifatmu. Kau diberi segelas air dan kau meminta lautan. Bukan seperti itu. Saya tahu sifat dari bangsamu seperti apa. Kau hanya menginginkan 2 bayi itu tidak ada lagi di dunia ini. Tidak. Karena Dan kau meminta sesuatu yang mustahil. begini, Jika kau meminta
keburukan itu hilang dari muka bumi ini. Sama saja, jika kau percaya dengan Tuhan, sama saja kau menyalahi apa yang ditakdirkan Tuhan. Alah, saya Bo, seperti ini. Saya tahu adanya kebaikan pasti adanya kebatilan. Dari itu tidak akan ada makhluk baik jika ada makhluk buruk. Saya tahu itu, akan tetapi di sini dengan bahayanya kutukan dari Mawaseni itu akan berimbas sangat mengerikan. Apalagi sudah Mawaseni ini sudah masuk ke ranah manusia. Jadi di sini saya sebagai manusia dan saudara-saudara saya akan hentikan itu. Saya akan melindunginya. Kau bisa jamin itu? Saya bisa jamin. Tapi jika dia menghentikan cuma 2 doang, Bo. Bagaimana yang lain? Dan dia menjadi masalahmu apa? Hentikan semua. Betul. Apakah selain dari 2 bayi itu kau merasa dirugikan? Saya tanya dirimu. Baik, saya akan menjawab. Saya dirugikan banyak. Karena dengan adanya kebatilan yang ditimbulkan oleh Mawaseni, maka akan berefek banyak dan panjang. Apakah kau merasakan banyak kejadian-kejadian selain 2 bayi itu yang kau rasakan? Tentunya. Dari Mawaseni? Tentunya. Apa kau sebutkan? Tentunya. Apa saya sebutkan? Dari ibunya yang melahirkan dari bayi bajang. Itu karena 2 bayi itu. Selain dari masalah 2 bayi itu, apakah kau pernah menemukannya? Banyak makhluk-makhluk yang ketakutan. Itu selain dari bayi bajang. Selain dari bayi bajang itu. Tapi di sini saya tahu Mawaseni menyimpan energi yang sangat jahat. Lalu apa yang kau rugikan? Apa yang kau rasakan dari kerugian itu? Tentunya, jika saya melihat kebatilan dan saya membiarkannya, maka itu adalah kerugian. Apakah kau sudah rugi? Selain dari 2 bayi bajang itu, tentunya, saya tanya itu. Tentunya saya rugi. Jangan merambat ke yang lain. Tentunya saya rugi. Apa yang kau rasakan? Saya membiarkan kebatilan itu terjadi. Dan saya apakah itu kerugian untukmu? Saya sebagai muslim dan kau kan sebagai muslim, rugilah. Saya rugi. Membiarkan dosa itu dibiarkan. Apakah kau merasakan kesakitan dari apa yang kami lakukan? Tidak. Akan tapi saya merasakan hati saya ini tergores. Jika saya tahu adanya kebatilan, kau ini seperti Tuhannya. Tidak. Kau menginginkan apapun yang menjadi kehendakmu itu terjadi. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Kau memaksa apa yang kau kehendaki menjadi terwujud. Padahal itu tidak akan terjadi. Di sini saya pastikan imbas dari 2 bayi bajang itu, termasuk ibunya, termasuk orang tua bapaknya, saya akan bereskan semuanya. Kau bisa menjamin itu? Saya jamin itu. Bukankah itu adil? Apa yang menjadi keluh kesahmu akan kami turuti. Asalkan kau tidak lagi mengganggu kami. Saya sebenarnya tidak ingin mengganggu kalian, tapi di sini karena kutukan itu yang menyebabkan adanya bayi bajang, dan yang pastinya jika kutukan ini tidak dihentikan maka akan timbul lagi kerusakan-kerusakan yang lain. Merasa di dalam hatimu yang merasa kau rugi itu kan 2 bajang itu. Bukan hanya itu. Apalagi? Yang jelas seperti ini. Jika saya melihat kebatilan ada di mata saya, di depan saya tidak menghentikannya, maka itu adalah kerugian bagi saya. Apa yang kerugian? Kau tidak merasakan sakit selain dari 2 bayi bajang. Setiap makhluk itu harus saling membantu loh. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Itu aturan siapa? Aturan Tuhan saya. Nah, betul, Bo. Apa saya harus percaya dengan Tuhanmu? Tidak. Lah, bagaimana kau bisa memaksakan kehendakmu terhadapku? Tapi dalam ajaran saya itu harus ajaranmu. menegakkan apapun itu dalam bentuk keadilan dan kebenaran. Itu ajaranmu. Jangan kau paksakan saya menganut ajaran. Di sini kita tidak perlu membawa agama. Kita bawa yang namanya pembagian dari apa yang kau mau dan apa yang aku mau. Tidak bisa. Saya pastikan 2 bayi bajang itu mau hilang. Junjunganmu saja pernah berkata seperti itu. Dia berbicara kepada kami, akan saya hilangkan kekuatan dari bajang. Akan tapi kami dibohongi. Itu adalah dusta. Hanya menutup-nutupi. Saya pastikan, saya berjanji. Ini adalah diskusi perang, jalan tengah. Siapapun yang mengingkari perjanjian ini, maka dia dan satu kerajaannya akan dilepaskan oleh kerajaan yang lain. Itu sudah menjadi hukum.
Gak bisa bicara, Mas. Mas. Apa kau tidak pernah berperang? Saya pernah berperang. Ini Mas, udah bisa ngomong kok. Siang kok. Kebetulan sekali kau bertemu denganku dengan waktu yang tepat. Alhamdulillah. Ayo, Mas. Silakan Mas Dalang. Apa yang menjadi belah kesahmu sebenarnya? Mencapai titik perang ini adalah hal yang merugikan, baik untukku ataupun dirimu. Bukan begitu? Bagi saya tidak merasa merugikan. Kau tidak lihat pasukanmu banyak sekali yang berguguran, dan kau tidak merasakan kasihan mereka. Itu karena ulah. Jika kau tidak mengiyakan perang itu, maka tidak akan terjadi perang itu, dan tidak akan terbunuh mereka. Jika saya membiarkanmu tetap seperti itu, bukan lagi soal beberapa makhluk yang ada, semua makhluk akan rusak olehnya. Benar. Lebih baik. Tapi kau bersalah atas keputusanmu yang sampai membuat mereka gugur. Oh, tentunya lebih baik gugur hanya seberapa daripada gugur semua-semuanya. Itu tanda kau tidak peduli dengan mereka. Oh, itu bukti saya peduli kepada semuanya. Saya di sini mengajukan perdamaian. Ya udah, saya terima perdamaianmu, tapi perdamaian juga harus memiliki syarat tentunya. Jika kau mengajukan perdamaian denganku, saya mempunyai syarat untukmu. Seperti yang saya katakan berulang kali, saya akan hentikan apa yang menjadi masalah untukmu, yaitu dua bayi bajang itu, dan imbas-imbas pada keluarganya, baik itu ibu atau bapaknya. Ya, kau hanya menghentikan dua. Bagaimana dengan yang lainnya? Apa aku merasakan kesakitan dari hal yang lain? Oh, tentunya. Mungkin sekarang belum, tapi nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Itu kan belum, dan tidak bisa kau pastikan kau akan merasakannya. Oh, saya sudah paham watak-watak para iblis seperti Kemarin saja kau mengelabui. Mengasut semuanya. Kau tidak bisa berbicara dan tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi. Oh, kami punya akal, punya otak, tentunya kami untuk memikir ke depannya bagaimana. Saya tidak sebodoh itu, makanya saya mempersiapkan semuanya dari sekarang juga, sebelum semuanya itu benar-benar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemarin aja kamu bisa mengelabui kita loh. Katanya bayi baja udah meninggal. Di sini adalah perjanjian diskusi perang, diplomasi. Ya. Semua tahu siapapun yang melanggar diplomasi itu, maka dia akan terbunuh dan hancur beserta kerajaannya dan pasukannya. Saya menawarkan perjanjian ini pun saya berpikir, saya tidak berpikir untuk mengelabui kalian, karena kita pun memikirkan nasib kerajaan kami. Jika kami benar-benar melanggar janji kami, maka kami pun akan hancur oleh kerajaan yang lain. Seburuk-buruknya kerajaan akan lebih buruk kerajaan yang mengingkari janji. Dan kami menjunjung itu. Kau tidak percaya dengan apa yang saya lontarkan? Saya akan menghentikan apa yang menjadi masalah untukmu. Apakah itu tidak cukup? Itu sangat cukup bagi saya. Itu hanya sebelah pihak. Saya juga mempunyai syarat. Jika kau mau menghentikan itu, kau menyerahkan sabuk punya rajamu itu, Mawasewu, kepada saya, tentunya saya akan menghentikan ini semua. Bukannya mudah. Apa berharganya sebuah sabuk? Saya ingin bertanya, apakah ini kali pertama aku berperang sampai kau mengucapkan kata-kata seperti itu? Kau ini tidak berpikir atau bagaimana? Di sini saya mengajukan diplomasi, tujuannya untuk mencari titik tengah. Bukan begitu? Itu bukan titik tengah. Itu hanya keegoisanmu sendiri saja. Di sini yang menginginkan banyak hal itu dirimu. Kau memaksa kami menuruti apa yang kau mau. Kami pun memiliki keinginan, dan bisa saja kami memaksakan apa yang saya mau terhadapmu. Sederhana. Saya akan pulang membawa sabuk itu. Saya tidak akan mengganggu urusanmu lagi. Terus apa tujuan saya? Apa maksud saya jika saya majukan diskusi ini, tapi kau meminta kekalahan kami? Diskusi ini ditujukan untuk keseimbangan, di mana kau mendapatkan apa yang kau mau dan aku mendapatkan apa yang kau mau. Oh, di sini bagi saya tidak ada keseimbangan. Kau hanya menyelamatkan dua dari manusia yang pernah kau zolimi. Dan itu yang menjadi kerugianmu. Dan itu yang menjadi alasan kau berperang saat ini. Jika saya menemui sebuah masalah,
hanya memetiknya di pucuknya saja, tidak di akarnya, itu sama saja saya bodoh. Masuk. Itu namanya kejam. Ya enggak. Saya pengen menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Nah, masuk. Kau hanya mementingkan kepentinganmu sendiri. Itu yang saya ambil kesimpulannya. Yang salah adalah pucuk daunnya. Akarnya tidak bersalah, dia hanya menumbuhkan batangnya. Lantas kenapa kau cabut akarnya? Ya, yang salah itu pucuk daunnya, tapi daun tumbuh oleh akar. Ya. Apakah akar mengerti apa yang dilakukan daun? Justru akar adalah sumbernya. Jadi mau bagaimanapun juga ya, kalau akar masih menancap, jangankan daun, nanti tangkainya saja akan bermasalah. Mau suburnya sumbernya dari akarnya. Tumbuh batang baru ya Mas. Lantas siapa? Saya tanya. Siapa yang menanam pohon ini sehingga terjadi masalah? Bukankah itu Tuhan? Nanggok. Jangan pernah membawa-bawa nama Tuhan untuk kezoliman. Ya. Itu kenyataannya. Kau itu menyalih takdir. Kau menyalih takdir. Kau menginginkan semua makhluk ini baik, termasuk kami. Makhluk yang buruk, yang kau anggap buruk itu hilang dari muka bumi ini. Padahal Tuhan menciptakan mereka. Apakah kau ini berkehendak agar Tuhan mengikuti kehendakmu? Jangan bicara kehendak di sini. Nih, Tuhan berkehendak adanya keburukan. Tentunya juga Tuhan berkehendak adanya kebaikan untuk menutupi sebuah keburukan. Jangan kira saya manusia itu tidak diizinkan oleh Tuhan, bahkan dianjurkan untuk menumpas sebuah keburukan. Ya, apa ya saya salah di situ? Apakah Tuhan benar-benar menghendaki kalian menumpas keburukan sampai benar-benar habis dan Tuhan menjamin keburukan itu tidak akan ada? Ya, walaupun saya tahu, ya, namanya keburukan tetap selalu ada. Akan tetapi kami sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang sudah diberi akal, sebagai rasa syukur saya mempunyai akal dari Tuhan, itu saya melakukan sekuat-kuat saya. Kami pun diberi akal. Kami yang membela keburukan pun berhak menyebarkan semua keburukan. Membela keburukan. Saya yang membela kebaikan, akan saya sebarkan semua kebaikan itu. Maka dari sini saya tawarkan titik tengahnya. Ya udah, saya terima titik tengah itu. Jika kau meminta sabuk itu, sama saja kau meminta semuanya dari saya dan bangsa-bangsa kami ini. Rajamu punya kehendak untuk mengutuk seseorang. Punya. Katanya kamu yang punya kehendak adanya Tuhan. Karena dialah yang diberi kekuatan. Katanya nggak. Diberi kekuatan oleh siapa? Dari Tuhan. Mas katanya tidak Dari percaya mana? Tuhan Mas tadi. Saya hanya tidak percaya dengan Tuhanmu. Saya punya Tuhan sendiri. Udah, daripada kita berdiskusi seperti Begini, itu. saya akan menerima tawaranmu asalkan itu masuk akal. Kau meminta sebuah benda yang itu sangat berharga untuk kami. Sama saja saya meminta rajamu untuk saya bunuh. Saya tidak meminta mau saya dibunuh. Saya hanya meminta sabuk yang menjadi sumber masalah kutukan itu Tidak adil. Adilnya seperti ini. Jika kau memiliki dua keinginan, saya dua keinginan, maka kau penuhi satu dan saya penuhi satu. Itu adil. Yalah, kau keinginan apa? Keinginan saya kau berhenti. Cukup, jangan usik kami dan saya akan bebaskan dua kutukan itu. Itu sudah menjadi satu dan saya satu. Oh, bagi saya tidak adil itu. Apakah kau hanya menginginkan sabuk itu? Ya, Berarti kau bertekad untuk lanjut untuk berperang. tentunya. Bahkan sampai kau mengorbankan semuanya. Mereka yang datang membantu perang itu tidak ada paksaan di sini. Mereka hanya membela kebenaran tentunya. Ya mereka tidak ada paksaan. Iya. Tapi kau tega terhadap mereka. Oh, ini semuanya itu menjadi Jika kau memiliki hati nurani, kau bisa menolaknya untuk tidak membantumu. Dan kau bisa mencegahnya untuk mati. Ya, memang mati hanya berapa. Kalau jika kau diteruskan, kau menyiksa manusia, satu dunia habis olehmu tahu. Baiklah jika apa yang saya tawarkan selalu kau tolak. Tandanya kau bertekad melanjutkan perang. Akan lebih baik perang ini ditentukan. Kemenangannya tidak melawan pasukan dengan pasukan. Bagaimana jika pemimpinmu
atau dirimu memang pemimpinnya? Bertaruh satu melawan satu dengan pemimpinku. Mawa Sewu. Mawa Sewu akan turun langsung menghadapi. Dan kemenangan di antara keduanya akan menjadi kemenangan atas perang ini. Dengan konsekuensi seperti apa? Abang akan menerimanya. Ya, saya lihat dulu apa alasan di belakang itu. Satu, jika Mawa Sewu, Tuanku yang menang, maka kalian berhenti untuk mengusik kami. Ini adalah perjanjian. Ya. Kalaupun saya tidak bisa mengalahkanmu, jika kau melanggar perjanjian itu, kau tahu makhluk-makhluk yang mendengar perjanjian ini semua akan menyerahmu. Kau tahu itu?